Video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan lampu merah untuk DOC ayam White Leghorn. Karena apabila anak ayam kepanasan atau kedinginan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatannya kelak. Perlu diperhatikan sekali, masa-masa seperti ini adalah masa-masa keemasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan lampu merah untuk DOC ayam White Leghorn. Bagi yang belum menontonnya, silahkan gunakan link di atas. Kali ini Bang Tani akan membahas suatu alat yang juga penting untuk mengatur suhu tempat anak ayam atau juga disebut kandang brooding. Karena apabila anak ayam kepanasan atau kedinginan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatannya kelak. Artinya, produktif atau tidaknya ayam akan dimulai dari fase ini. Lalu, apakah alat tersebut dan bagaimana cara menggunakannya? Saksikan terus video ini sampai selesai, karena jangan sampai menilai sebuah buku dari covernya saja. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Leghorn. Dan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selain menggunakan lampu merah, Bang Tani menggunakan satu alat lagi untuk membuat anak-anak ayam White Leghorn nyaman. Anak ayam dalam periode ini masih perlu kehangatan dan kandang yang nyaman untuk pertumbuhannya. Ada cara lain untuk mengatur suhu kandang anak ayam ini, antara lain dengan memasang termostat, sebagaimana alat yang biasa digunakan pada mesin tetas. Termostat adalah alat mengatur suhu ruangan, dan untuk pilihan mereknya sudah banyak tersedia di pasaran. Dalam menggunakan termostat, kita tinggal setting suhunya, maka pemanas atau lampu akan menyala dan mati menyesuaikan suhu yang kita setting. Ada satu kendala yang menurut Bang Tani kurang cocok bila menggunakan termostat ini. Karena termostat ini menyebabkan lampu akan berkedip, hidup, mati, dan hal ini dikhawatirkan mengganggu anak ayam saat tidur untuk memulihkan tenaga dan mempercepat proses pertumbuhannya. Karena lampu yang berkedip-kedip terus, sedikit banyak akan mengganggu istirahat anak ayam. Hal lain yang Bang Tani kurang cocok dalam menggunakan termostat adalah hal ini akan memperpendek umur lampu karena seringnya berkedip-kedip, hidup mati untuk menyesuaikan suhu yang kita setting. Untuk itulah Bang Tani menggunakan alat ini. Namanya adalah dimmer lampu. Di marketplace mungkin harganya berkisar 15 ribuan. Alat ini berguna untuk meredupkan lampu atau menyalakan lampu secara maksimal. Cahaya lampu bisa dikurangi atau ditambah ke maksimalnya sesuai yang kita mau. Dengan demikian kita juga bisa mengatur kehangatan kandang. Untuk memonitor keadaan suhu kandang, kita bisa tambahkan termometer di dalamnya. Menurut referensi yang Bang Tani baca, suhu ideal untuk DOC adalah berkisar di 30 sampai 33 derajat atau 34 derajat Celcius. Kali ini Bang Tani akan berbagi satu metode yang dapat digunakan untuk melihat apakah suhu di kandang anak ayam itu sudah cukup nyaman bagi anak ayam. Kita akan melihat reaksi anak ayam terhadap lampu yang diberikan. Apakah membuat mereka kepanasan atau masih kedinginan. Yuk kita praktek. Pemanfaatan dimmer ini bagi Bang Tani ini sangat penting ya, apalagi untuk menyesuaikan suhu kandang anak ayam. Karena anak ayam ini masih sensitif, dia belum punya bulu. Dia kalau kedinginan, dia bisa sakit. Jadi nanti badannya seperti kaku, nggak bisa bergerak di pagi harinya, dia tertunduk lesu. Kemudian kalau kepanasan juga akibatnya dia juga nggak baik, ya. Bisa dehidrasi dan mulutnya seperti terbuka kepanasan itu. Itu juga tidak baik untuk perkembangannya. Jadi suhu yang tepat untuk di kandang penghangat ini, kalau Bang Tani baca di referensinya adalah 30 sampai 33 derajat, 30 sampai 33 derajat atau 34 derajat. Jadi itu suhu ideal untuk mereka. Nah, di saat-saat seperti ini dan mungkin juga tempat kita semua kan berbeda, ada tempat yang panas, ada tempat yang dingin, atau bisa jadi siangnya panas, malamnya dingin karena hujan. Nah, kita harus sesuaikan suhunya. Kalau kita pakai lampu permanen, fix yang tidak bisa dirubah, maka suhunya akan fix. Kalau
panas, ya dia nanti akan panas terus, ternyata panasnya kurang. Nanti pada saat malam, ternyata bisa juga panasnya terlalu banyak pada saat siang, dia terlalu panas. Nah, untuk itulah bagi Bang Tani tadi, dimmer itu penting. Dimmer itu nanti bisa didapat di marketplace, nanti Bang Tani tunjukkan mungkin linknya kalau teman-teman ingin mencarinya, atau nanti mungkin suatu saat Bang Tani akan sediakan juga buat teman-teman di Tani Trikota. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara melihat anak-anak ayam ini yang ada di dalam kandang ini? Anak ayam ini kan baru lahir kemarin hari Jumat ya, sekarang hari Minggu, jadi baru 2 hari. Usianya baru 2 hari di luar. Ini Bang Tani masih sering keluarkan mereka untuk adaptasi dengan lingkungan. Nah, tapi di malam hari yang paling krusial, kita bisa lihat anak ayam ini nyaman tidak? Di kandang suhunya sudah sesuai atau tidak? Nah, cara melihatnya bagaimana? Bagaimana kalau lihat anak ayam ini kepanasan? Kalau anak ayam ini kepanasan, nanti ternyata mereka biasanya akan menjauhi lampu. Ciri-cirinya mereka menjauh dari lampu. Lampunya nanti ada di tengah, mereka akan ke pinggir-pinggir sambil buka-buka mulut mungkin. Akan kepanasan di situ. Itu artinya kepanasan. Kita nanti bisa kecilkan lampu ini. Ya, kita nanti kalau perlu kita beri suhu di sini. Termometer di sini. Tadi bisa yang manual, bisa yang digital. Tapi nanti waktu malam, ketika mereka berkumpul, bergerombol di bawahnya lampu, itu artinya mereka kedinginan, mereka sedang mencari sumber panas. Mereka akan berkumpul di satu titik sambil dorong-dorongan, sambil desak-desakan. Mungkin nanti bagian yang pinggir itu tidak dapat kehangatan. Nah, untuk itulah kita perlu besarkan lampu ini supaya suhunya meningkat, dapatkan suhu ideal. Nanti jadi kita bisa dapatkan suhu ideal untuk anak-anak ayam ini. Ya, jadi karena perlu diperhatikan sekali. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa keemasan mereka. Kalau kita salah dalam perawatan anak ayam ini, kita salah penanganan dalam kenyamanan kandang, nanti dalam pemberian pakan, ini akibatnya fatal. Mereka itulah yang banyak menyebabkan kegagalan para peternak pemula, termasuk Bang Tani dulu. Ayam DOC-nya banyak yang mati, yaitu karena faktor suhu, juga faktor makanan. Itu. Untuk kandang anak-anak ayam yang sudah lebih besar dari yang tadi yang kita lihat, mereka kan baru berapa hari tuh, dari Jumat ke Minggu baru 2 hari 3 hari. Sementara kalau yang ini sudah Jumat pekan yang kemarin, berarti artinya mereka sudah 10 hari 11 hari di sini. Bang Tani sudah mulai biasakan mereka kandangnya lebih terbuka, berbeda dengan yang tadi masih di kandang buah ini lebih tertutup, kandangnya lebih terlindung. Sementara kalau di sini sudah mulai lebih terbuka, dan mereka sudah mulai terbiasa. Bang Tani kalau siang udah lepaskan bermain dengan yang di bawah ini, biarkan bermain dengan suhu di luar. Tapi kalau malam bisa jadi suhu di sini masih dingin, makanya Bang Tani masih gunakan lampu. Bagi mereka yang masih kedinginan, mereka biasanya nanti malamnya akan berteduh di bawah lampu ini sebagai mencari kehangatan. Jadi inilah yang Bang Tani lakukan dalam menyimpan anak-anak ayam di mulai waktu sore hari sampai nanti pagi hari. Nah, ini kalau malam, ini Bang Tani masih tambahin tutup yang tidak terlalu rapat dengan tutup kain seperti ini. Jadi ini tidak terlalu rapat, yang penting kadang-kadang masih ada nyamuk yang mengganggu dan bisa juga mengurangi angin lah yang masuk ke sini karena dari luar. Kain-kain yang sudah jadi untuk ini menutup kandang. Baik. Demikianlah konten kita hari ini, semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Dalam merawat dan membesarkan DOC, penggunaan lampu sangat efektif. Selain menghasilkan panas, lampu juga memberikan cahaya penerangan untuk DOC dalam melakukan aktivitasnya. Sebaiknya kita buat kandang penghangat ayam dengan senyaman mungkin dengan menambahkan suatu alat. Alat tersebut dapat mengatur cahaya dan kehangatan yang diperlukan, sehingga anak ayam atau DOC tumbuh dengan baik dan optimal yang akan berpengaruh pada produktivitas mereka kelak. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat menjadi solusi masalah banyak orang. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam pemerah Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini.
Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bank Tani, silahkan gunakan link sosial media Bank Tani yang ada. Dan bagi yang ingin membeli produk-produk tani di kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silahkan klik link Tokopedia yang ada di bawah ini. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video tani di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.